Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ujian pil akan segera dimulai. Aku harap bisa bertemu denganmu di sana. Aku tahu sebelumnya kamu juga menahan, kata Cao Ying melihat Xiaoyan dengan penuh makna. Senyumannya dipenuhi godaan sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan arena. Xiaoyan hanya menghela napas melihat sosok itu pergi. Sepertinya wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Semua orang di arena melihat Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari ruangan. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu mulai menyambut Ye Chong. Ye Chong tersenyum menghadapi salam dari mereka. Xiaoyan perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Chong dan lainnya. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja bukan? Kata Xinlan buru-buru bertanya. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat klan Dan berjalan menuju ke arah mereka dengan Densuan di depan. Salam untuk Panatua Ye Chong, kata Densuan menangkupkan tangannya ke Ye Chong sebelum menoleh ke Xiaoyan. Tuan Xiaoyan benar-benar mengejutkan orang lain. Tak disangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu, kata Densuan tersenyum. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak aku tidak akan bisa menahan serangannya, kata Xiaoyan tersenyum. Mata Xiaoyan melihat Dan Chen di belakang Densuan dengan penasaran. Dan Chen yang ditatap Xiaoyan hanya menundukkan kepalanya saat melihat itu dan bersembunyi di belakang Densuan. Dia adik sepupuku. Dia tidak terlalu menyukai orang lain yang tidak dia kenal, kata Densuan. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Dia telah menyenggol wanita muda ini sebelumnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Dari cara Cao Ying melihatnya sebelumnya, sepertinya Dan Chen ini tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Tuan Xiaoyan, jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat datang ke istana Dan. Saya akan menjamu Anda, kata Densuan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya sebelum pergi meninggalkan arena. Karena ujian sudah selesai, kita juga harus pergi, kata Xiaoyan. Tunggu sebentar. Ye Chong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar, kata Panatua Cheng tersenyum. Ini semua berkat Panatua Cheng yang membantu kami. Klan Ye akan mengingat semua bantuan ini, kata Ye Chong tersenyum. Panatua Cheng melambaikan tangannya sebelum matanya tertuju pada Xiaoyan. Apakah Yao Chen adalah gurumu? Tanya Panatua Cheng tersenyum saat dia bertanya. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin saat mendengar itu. Sebelum dia bisa menjawab, Panatua Cheng melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak perlu terlalu cemas. Aku bahkan menerima nasihat Yao Chen saat itu. Xiaoyan sedikit tenang mendengar itu dan perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan orang tua itu memang tajam, membuat orang menjadi iri, kata Panatua Cheng menghela napas. Pengumpulan pil akan segera dimulai, namun saya berharap Anda akan ikut dengan saya ke Menara Pil sebelum itu. Kupikir ketua asosiasi dan lainnya akan tertarik untuk bertemu denganmu. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu, kata Panatua Cheng tersenyum seraya mengusap janggutnya. Dari apa yang saya lihat, sepertinya Anda sangat tertarik dengan segel spiritual Cao Ying. Segel itu dipelajarinya dari Menara Pil, kata Panatua Cheng tersenyum. Mata Xiaoyan segera mengeras mendengar itu. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Kalau begitu, saya pribadi akan datang ke klan Ye untuk membawamu ke Menara Pil dalam beberapa hari, kata Panatua Cheng. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum mendengar itu sebelum pergi meninggalkan arena. Di satu halaman yang tenang, nampak Xiaoyan sedang berlatih dengan perubahan segel di tangannya. Kekuatan spiritual nampak melonjak keluar dari dahinya. Ia perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sesaat kemudian dia merasakan sesuatu dan membalikkan tubuhnya dan melihat ke ruang kosong di halaman. Karena kau sudah di sini, mengapa masih bersembunyi? Kata Xiaoyan. Kamu memang layak menjadi murid Yao Chen. Persepsimu cukup baik, kata sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul dari ruang yang terdistorsi. Seorang dari sekte jiwa, gumam Xiaoyan dengan dingin. Aku telah mendengar bahwa api tulang dingin Yao Chen ada bersamamu. Saya di sini untuk mengambilnya, kata sosok berjubah hitam itu saat api biru perlahan melonjak dari tubuhnya. Api jantung laut, gumam Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat itu. Dia pernah melihat api biru itu di tubuh Han Feng saat itu. Sepertinya sosok ini telah merebutnya. Penglihatanmu tidak buruk. Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi. Saya menginginkan mantra api itu yang dapat menggabungkan api surgawi, kata sosok itu tersenyum dingin. Niat membunuh yang dalam melintas di hati Xiaoyan saat mendengar itu. Mantra api adalah pemberian Yao Chen yang sangat berharga. Douqi di tubuhnya segera melonjak, dengan bisa muncul di tempat ini dengan cara yang tenang. Ia tahu kekuatan sosok berjubah hitam ini jelas menakutkan. Ia bisa merasakan aura berbahaya dari pihak lain dan menyikapinya dengan serius. Mantra api itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun orang tua Yao Chen itu menggunakan cara keji untuk merebutnya dariku. Saat ini, aku hanya ingin mengambil kembali barang milikku, kata sosok itu. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sosok itu.
Dia tahu mantra api itu ditemukan Yao Lao dari runtuhan yang rusak saat itu. Sepertinya pertempuran sengit telah terjadi saat itu. Saya tahu ada 2 dojun di tempat ini, namun saya telah mengunci tempat ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu, kata sosok itu mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru dengan cepat berubah menjadi bola api. Serahkan mantra api itu, dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini, kata sosok itu tersenyum dingin. Xiaoyan hanya tertawa mendengar itu. Petir muncul di bawah kakinya dan dia muncul di penghalang dinding. Api hijau giok melonjak keluar saat dia menghantam penghalang dinding. Namun pukulannya tidak mampu menembus penghalang dinding, hanya beberapa riak yang muncul. Orang yang keras kepala, apa kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Kata sosok itu dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan api biru dengan cepat berubah menjadi tombak api yang melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan nampak dingin, petir muncul dan tubuhnya menghilang dari tempatnya dan menghindari tombak api. Tangan sosok itu meraih ruang kosong saat Xiaoyan menghilang. Banyak api biru ditembakkan dari kelima jarinya. Api biru dengan cepat terjalin satu sama lain dan membentuk jaring api yang membungkus udara kosong. Pedang berat tiba-tiba muncul dan dengan kejam menghantam jaring api. Api hijau giok tiba-tiba meletus dengan keras dan dengan paksa membelah jaring api. Sementara Xiaoyan menarik diri, teratai api hijau giok muncul di tangannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membuat teratai api dengan menggabungkan 2 api sudah mencapai semudah yang dia inginkan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan teratai api segera meluncur ke arah sosok itu. Sementara api lotus melesat, boneka bumi muncul dan menyerang sosok itu. Pada saat yang sama, Xiaoyan sekali lagi muncul dan menghantam penghalang dinding dengan kedua tinjunya, menyebabkan riak penghalang yang terus muncul. Teknik yang tidak buruk. Mampu menggabungkan api surgawi, sepertinya mantra api itu benar-benar bagus untukmu, kata sosok itu tersenyum dingin. Api biru melonjak di tangannya dan kembali membentuk bola api. Setelah itu bola api membelah dan membentuk celah yang menelan teratai api. Bola api baru saja menelan teratai api ketika ledakan muncul di dalamnya. Bola api akhirnya meledak dan api hijau giok melesat ke segala arah. Sosok itu menjentikan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Beberapa tali api biru ditembakkan dari ujung jarinya dan dengan kuat menjebak boneka bumi yang melesat. Dengan kekuatanmu itu, kamu masih tidak dapat memecahkan penghalang dinding yang saya buat, kata sosok itu dengan samar. Tinju Xiaoyan dengan keras menghantam penghalang, namun ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka sosok misterius itu sebenarnya sekuat itu. Dari tebakannya, kekuatan sosok ini mungkin telah mencapai bintang 4 dojun. Jika kamu masih keras kepala, jangan salahkan saya karena membunuhmu, kata sosok itu acuh tak acuh saat dia menatap Xiaoyan. Dia perlahan melangkah di udara kosong dan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam sosok itu. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok ditembakkan ke boneka bumi dalam jarak yang cukup dekat dan meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Boneka bumi segera bergerak setelah bebas dan muncul di depan Xiaoyan. Sesaat kemudian 3 api surgawi muncul di depan Xiaoyan. Sosok itu sedikit terkejut saat melihat 3 api surgawi yang muncul. Api biru melonjak keluar sebelum perlahan menyebar dan menyelubunginya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu. Api putih keabuan menyembur keluar dari tenggorokannya. Kekejaman melonjak di mata Xiaoyan saat api perubahan kehidupan muncul di depannya. Dia segera melambaikan tangannya dan mulai menggabungkan 4 jenis api bersama-sama di depan tatapan tertegun sosok itu. Kamu mencari kematian, kata sosok itu dengan ekspresi sedikit berubah. Tubuhnya melesat dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiaoyan. Di saat yang sama, api biru dengan cepat menyembur dari telapak tangannya. Kecepatan sosok itu sangat cepat dan sekejap muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Saat cakarnya dengan kejam akan menghancurkan kepala Xiaoyan. Xiaoyan baru saja akan menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindar ketika penghalang dinding tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kekuatan besar tiba-tiba menyapu dari langit saat penghalang spiritual dihancurkan. Pada saat yang sama, sebuah suara tenang perlahan bergema di halaman kecil. Menara Pil bukanlah wilayah untuk sekte jiwa bertindak dengan liar. Wajah sosok itu segera berubah saat suara itu terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, "Xuan Kongji!" Perubahan tak terduga itu mengejutkan Xiaoyan. Matanya melihat ke langit yang malam yang benar-benar kosong tanpa ada satupun orang di sana. Namun ia bisa merasakan douqi yang sangat kuat menyebar. Sepertinya itu adalah seorang dari Menara Pil. Pikir Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Api lotus di tangannya perlahan menghilang. Ia mendarat di tanah dan memancarkan raungan panjang. Sesaat kemudian 2 sosok bergegas ke halaman dan muncul di samping Xiaoyan. Mata mereka menatap tajam ke arah sosok misterius itu. "Apa kamu baik-baik saja?" kata Xiaoyi yang melihat halaman yang hancur sebelum mengalihkan matanya yang dingin ke sosok itu.
Aku baik-baik saja, hati-hati, orang ini bukan orang biasa, kata Xiaoyan. Wajah Tianhuo juga sedikit jelek saat dia menatap sosok berjubah hitam itu. Kamu adalah seorang dojun, mengapa kamu menyelinap? Kata Tianhuo dengan dingin. Xuan Kongji, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu harus repot dalam urusan orang lain? Kata sosok itu dengan dingin. Ini adalah kota pil, sekte jiwa tidak dapat bertindak kejam di sini. Kata Kongji yang suaranya dipancarkan dari ruang kosong. Bajingan tua, gumam sosok itu dengan geram. Setelah itu matanya yang dingin beralih ke Xiaoyan. Anggap dirimu beruntung. Cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali. Ruang di belakangnya nampak terdistorsi saat suaranya terdengar. Kau ingin pergi, kata Xiaoyi dengan dingin. Doci racun melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi pilar doci yang dengan cepat menembak ke arah sosok itu. Kamu tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi, kata sosok itu tertawa dingin. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api biru melesat keluar dan bertabrakan keras dengan pilar doci sebelum saling menghancurkan. Xiaoyan menatap tajam pada sosok itu yang dengan mudah memblokir pilar doci. Sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi dan menghilang. Sialan, gumam Xiaoyi saat melihat itu. Lupakan, kata Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke langit dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih tetua karena telah membantu. Cahaya di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiaoyan terdengar. Akhirnya berubah menjadi sosok tua yang kabur saat suaranya dipancarkan. Aku hanya bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Menara-Pil. Kamu akan sangat aman di sana, kata Kongji. Terima kasih tetua. Kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Sepertinya sosok ini adalah salah satu dari 3 ketua Menara-Pil. Saya perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Mereka yang telah memberitahu sosok itu tentangmu. Kata Kongji tersenyum tipis sebelum menghilang. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Kata Xiaoyi menoleh. Seorang dari sekte jiwa, kata Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan spiritual orang itu telah mencapai puncak. Penghalang spiritual yang dia buat dari jarak yang begitu dekat mampu menipu Xiaoyi dan aku, kata Tianhuo dengan ekspresi serius. Xiaoyan mengangguk. Dari apa yang dikatakan sosok itu, sepertinya dia dari generasi yang sama dengan Yao Lao dan merupakan iblis tua yang belum mati. Kekuatannya sepertinya sedikit lebih kuat dariku. Namun jika kita bersama menyerangnya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah, kata Xiaoyi. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin saat mendengar itu. Besok cobalah pikirkan cara untuk mempelajari lokasi sekte Xuan yang mendalam. Karena mereka telah menginjak kepalaku, wajar jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun yang membuatku khawatir adalah sosok misterius itu. Aku baru ingat, api jantung laut ada di tangan Han Feng. Mungkin dia tahu informasi yang berkaitan dengan sosok itu, kata Xiaoyan saat pikiran melintas di benaknya. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya saat pikiran itu melintas dan botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol dan jiwa Han Peng muncul dengan lemah. Kepada siapa kau memberikan api jantung laut? Tanya Xiaoyan dengan dingin. Han Peng nampak terkejut saat mendengar itu dan matanya hanya berkedip. Namun api bening tiba-tiba membakarnya. Jangan, aku akan bicara, kata Han Peng berteriak. Orang yang mengambil api surgawiku adalah Panatua terhormat Sekte Jiwa. Mereka memanggilnya Panatua Mugu. Posisinya di Sekte Jiwa cukup tinggi karena dia adalah alkemis tingkat 8 dan dia sangat dihargai oleh kepala Sekte Jiwa, kata Han Peng. Panatua Mugu, gumam Xiaoyan dengan dingin. Orang itu memang bajingan dari Sekte Jiwa. Panatua Mugu memiliki dendam lama dengan Yao Chen. Keduanya memiliki guru yang sama, namun karena suatu alasan Mugu diusir. Karena itu dia membenci Yao Chen. Aku pernah dipermainkan olehnya saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api, kata Han Peng. Ekspresi Xiaoyan nampak berubah saat mendengar itu. Mugu ternyata pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa aku belum pernah mendengar guru menyebutkan hal ini? Tanya Xiaoyan dengan dingin. Mugu yang mengatakannya padaku, kata Han Peng buru-buru menjawab. Mugu ini tidak akan pernah menyerah. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun seharusnya tidak ada masalah dengan kami bertiga. Aku harus mendapatkan api 3000 membakar. Pada saat itu aku sendiri yang akan berhadapan dengan Mugu ini, pikir Xiaoyan. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Xiaoyi perlahan mengangguk ketika dia mendengar suara Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Xiaoyan benar-benar marah kali ini. Keesokan paginya Xiaoyan keluar dari kamarnya dan menemukan Ye Chong berdiri di halaman. Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan yang mendalam, kata Ye Chong.
Dia nampak bersalah mengingat masalah yang terjadi semalam. Karena gagal memberikan perlindungan yang layak, Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia menatap wajah Ye Chong yang agak lelah. Jelas dia telah bekerja sepanjang malam karena kejadian semalam. Apa yang terjadi semalam bukan salahmu. Bahkan Xiaoyi dan Pak Tua Yao tidak tahu hal itu, kata Xiaoyan seraya menepuk pundak Ye Chong. Ye Chong tersenyum pahit dan mengangguk mendengar itu. Sekte Swan yang mendalam ada di selatan kota Pil. Chen Xiang adalah putra dari pemimpin sekte itu. Dia juga akan mengikuti pengumpulan Pil. Penatua Dojun yang akan menemaninya bernama Xuan Zunzi. Selain itu ada 2 penatua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dojong. Tuan Xiaoyan, apakah Anda berniat untuk menyerang mereka? Tanya Ye Chong. Sudah cukup untuk mengingat apa yang terjadi kemarin malam, kata Xiaoyan. Ye Chong merenung sejenak sebelum berbicara. Aku pikir sekarang bukan waktu terbaik untuk menyerang mereka di tempat ini. Chen Xiang juga seorang alkemis yang diakui Menara Pil. Menyerangnya pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Kamu harus bertindak diam-diam ketika kamu menyerang. Jika berita ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Swan yang mendalam. Saat itu kamu mungkin menghadapi banyak masalah. Selain itu masih ada Sekte Langit yang mendalam di belakang mereka. Apakah Panatua Ye Chong akan memperlakukan apa yang terjadi semalam seolah tidak terjadi apa-apa? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Tentu saja tidak, kata Ye Chong buru-buru menggelengkan kepalanya. Saat pengumpulan Pil akan diadakan, semua peserta yang lolos seleksi akan memasuki alam khusus. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang berakhir di alam itu. Karena itu, jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, Sekte Swan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki, kata Ye Chong. Wajah Xiaoyan mengendur saat mendengar itu. Apa yang dikatakan Ye Chong memang masuk akal. Panatua Cheng dari Menara Pil sudah tiba lebih awal. Dia khawatir kamu akan menyerang Sekte Swan yang mendalam, kata Ye Chong. Panatua Cheng ada di sini? Tanya Xiaoyan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu, kata Ye Chong. Aku akan menemuinya. Setelah aku memasuki alam khusus yang kamu sebutkan, aku akan mencari Chen Xian, kata Xiaoyan. Ye Chong menghela napas lega mendengar itu dan buru-buru mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan dan Ye Chong bergegas ke halaman depan. Mereka melihat Panatua Cheng duduk di tempat pemimpin. Xiaoyi, Tianhuo, dan Xinlan duduk di sampingnya. Kamu akhirnya di sini, kata Panatua Cheng tersenyum dan berdiri. Saya pikir Ye Chong telah memberitahumu mengapa saya datang ke sini. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil, kata Panatua Cheng. Kelompok Xiaoyan mengikuti Panatua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil dan melangkah melalui gerbang wilayah dalam. Biasanya hanya faksi dengan hubungan yang kuat dengan Menara Pil yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil. Kelompok Xiaoyan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti pada menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Bagian atas menara yang sangat besar nampak menembus lapisan awan. Apakah itu adalah Menara Pil? Pikir Xiaoyan saat melihat pilar menara yang menopang langit. Panatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiaoyan dari jalan utama yang padat menuju ke Menara Pil. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.